Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 302, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Alis Aiden Enzo menjadi dingin, dan dia langsung menjabat tangannya, melepaskan lengan Amara Ferry. Bentak. Kemudian, Aiden Enzo balas memberi hormat, menamparkan wajah Amara Ferry dengan marah, dan berkata dengan marah, "Amara, kamu sudah cukup. Tantang garis bawahku lagi dan lagi, jika bukan demi pertemanan kita, aku sudah melakukannya untukmu." Terlebih lagi, ini masih Aiden Enzo. Dia selalu rendah hati, dan terkadang dia tidak ingin menimbulkan masalah, terutama sekarang ketika dia mencari adik perempuannya Adelina Enzo. Dia tidak ingin tindakannya menimbulkan sensasi, dan kemudian menjadi diperhatikan oleh mereka yang berkepentingan, maka ia dengan sengaja menahan amarahnya. Namun, tindakan Amara Ferry membuatnya sedikit tak tertahankan. Amara Ferry tercengang, menutupi wajahnya yang cantik, dan menatap Aiden Enzo dengan tak percaya. Kamu berani memukulku." Mata Amara Ferry melebar, dan kemarahan di hatinya meningkat. Alasan mengapa dia datang ke Shanghai untuk berkembang adalah untuk kembali ke Sanjiang di masa depan dan berurusan dengan Aiden Enzo lebih keras lagi. Tapi sekarang, pria ini benar-benar berani melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. "Tuan muda bangkrut yang bukan apa-apa, kenapa? Jika kamu berani membuat kemajuan lebih jauh, aku akan tetap mengalahkanmu," kata Aiden Enzo, sudah menunjukkan sikapnya. Ketika Zabran Delon melihat Amara Ferry dipukuli, dia langsung merasa marah, menunjuk ke arah Aiden Enzo, dan memarahi, "Dasar idiot, kamu berani memukul dia, percaya atau tidak, panggilan telepon dariku bisa membuatmu lumpuh di rumah sakit." Namun, Aiden Enzo tersenyum dengan tenang dan berkata, "Oh, kalau begitu aku akan menunggu." Dia acuh tak acuh dan diabaikan. "Sialan, kamu sangat sombong saat menunggang kuda, tunggu saja." Zabran Delon benar-benar kesal. Dia dipermalukan oleh Aiden Enzo di ruang perjamuan, tapi sekarang, orang ini berani menjadi sombong. Segera, dia mengeluarkan ponselnya, memutar nomor secara langsung dan berkata dengan suara dingin, "Cepat, bawa seseorang ke komunitas Baihua untukku. Aku ingin mendapatkan seseorang. Lebih banyak lebih baik." Setelah menutup telepon, Zabran Delon melirik Aiden Enzo, yang menanganinya dengan acuh tak acuh, merasa lebih marah di dalam hatinya. Jadi, dia berkata dengan marah, "Kamu sampah, mengapa kamu berpura-pura tenang di sini? Kamu tidak hanya memukuliku sebagai seorang wanita, tetapi kamu juga berani berpura-pura agresif denganku. Segera, orang-orangku akan tiba. Biarkan aku lihat bagaimana kamu akan berlutut dan memohon belas kasihan." Kesombongan. Zabran Delon sangat percaya diri saat ini, begitu orang-orangnya datang, tidak peduli siapa itu, mereka harus berlutut dan memanggil ayah. "Ngomong-ngomong, aku juga mendengar bahwa kamu memiliki istri yang cantik. Ketika kamu menjadi cacat, aku pasti akan merawat istrimu dengan baik." Hanya sebatas tubuhnya, tambah Zabran Delon sambil mengulurkan tangannya, dia hendak tepuk bahu Aiden Enzo. Kalimat inilah yang menjadi awal kematian Zabran Delon. Mata Aiden Enzo menjadi dingin, dan dia segera meraih tangan Zabran Delon yang terulur, memelintirnya, dan berbunyi klik. Zabran Delon merasa lengannya sepertinya patah. Mengikuti dari dekat, tinju Aiden Enzo diperbesar tanpa batas di matanya. Ledakan. Tanpa peringatan, Aiden Enzo mengayunkan tinjunya dengan keras, mengenai wajah Zabran Delon secara langsung, dan hidungnya langsung berdarah. "Aku tidak ingin menimbulkan masalah, tetapi kamu merusak garis bawahku lagi dan lagi, jadi aku minta maaf, Tuan Muda Delon, dan bayar harga untuk kebodohanmu." Aiden Enzo berkata dengan marah, dengan niat membunuh di matanya. "Sialan." Zabran Delon melengkungkan pinggangnya, menutupi hidungnya, wajahnya berdenyut kesakitan, menatap Aiden Enzo dan berteriak dengan marah, "Kamu sampah, jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku, Zabran Delon, akan berhenti main-main di Shanghai." Dia menatap Aiden Enzo dengan mata berapi-api, penuh amarah di dalam hatinya. Beraninya pria lemah menyerangnya, dia harus dinonaktifkan hari ini. Beritahu dia apa yang tidak boleh diprovokasi. Namun, Aiden Enzo menyaksikan semua ini dengan acuh tak acuh. Karena, dia sudah punya rencana di benaknya.
Zabran Delon harus tamat. Dia telah melanggar intinya. Selain itu, Aiden Enzo menemukan bahwa jika dia tidak menggunakan cara yang menggelegar untuk menakuti generasinya, rencananya untuk menemukan Adelina Enzo lain kali pasti akan terpengaruh sampai batas tertentu. Memikirkannya, Aiden Enzo mengambil langkah maju, menatap Zabran Delon dengan ekspresi dingin, dan berkata, "Tuan Muda Delon, nikmati waktu terakhirmu yang baik, karena konsekuensi yang akan terjadi bukanlah sesuatu yang dapat kamu tanggung." Hehe, Zabran Delon mencibir beberapa kali, mengambil tisu dari samping untuk menutupi mulut dan hidungnya, dan berkata dengan mata dingin, "Kenapa, Tuan Muda yang bangkrut, ingin menyentuhku? Apa-apaan ini?" Beraninya seorang pemuda yang bangkrut dan seorang pengecut berani menantang dirinya. Pengadilan kematian. Sudut mulut Aiden Enzo sedikit terangkat, dan dia berkata sambil mencibir, "Kamu akan tahu." Kemudian, dia mengangkat tinjunya dan mengayunkannya ke Zabran Delon lagi. Mata Zabran Delon melebar ketakutan, dan dia dengan cepat mengangkat tangannya untuk menutupi wajahnya. Tidak melihatnya sombong di hari kerja, tetapi jika dia benar-benar ingin bertarung, dia akan menjadi ayam yang lemah. "Berhenti, siapa yang berani menyentuh Tuan Muda Delon?" Dan saat ini, dari arah tangga, sekelompok pria bertubuh besar berseragam keamanan menerobos masuk. Semuanya pria kuat, dan masing-masing memegang tongkat anti huru hara di tangan mereka. Orang yang memimpin adalah pelatih kepala penjaga keamanan, Austin Brand, yang dikenal sebagai master di jalanan. Semua orang di lingkaran tahu temperamen dan kekerasan Austin Brand, lagi pula, dia adalah pensiunan juara Sanda. Begitu dia memasuki pintu, Austin Brand memimpin sekelompok saudara untuk mengepung tempat itu, menunjuk ke arah Aiden Enzo dan berkata dengan marah, "Kaulah yang ingin memberi pelajaran pada Tuan Muda Delon." Dengan teriakan, koridor berdengung. Kelompok orang ini semuanya tampak galak. Amara Ferry sangat senang sekarang, dan Tuan Muda Delon akhirnya bergerak, maka Aiden Enzo ini pasti tidak berguna. "Aiden Enzo, apakah kamu tahu bahwa kamu menyesalinya sekarang? Jika kamu berani memukulku, dan berani menjadi sombong dengan Tuan Muda Delon, kamu mungkin tidak tahu bagaimana menulis kata kematian." Amara Ferry menyilangkan tangannya, memandang Aiden Enzo dengan bangga, dan mengikuti orang-orang di sekitar Zabran Delon berkata, "Tuan Muda Delon, saya akan menamparnya 10 kali dalam beberapa saat, dan saya akan membuat video dan mengirimkannya ke istrinya." Zabran Delon mencibir dengan ganas pada saat ini, dan berkata, "Baik, selama aku bisa melampiaskan amarahku untukmu, aku akan baik-baik saja." Saat dia berbicara, dia menatap Aiden Enzo dengan dingin, tidak bisa menyembunyikan kesombongan di wajahnya. Dan Gabriel Ruiz di samping, saat ini, sedang duduk dan menyaksikan pertarungan harimau, dengan cibiran di sudut mulutnya. Tanpa diduga, sebelum dia perlu melakukan sesuatu sendiri, Aiden Enzo memprovokasi orang-orang di Shanghai. "Tuan Muda Delon, sepertinya Tuan Muda dari keluarga Shanghai Delon. Haha, Aiden Enzo, kamu benar-benar pembuat onar." Memikirkannya, Gabriel Ruiz mengeluarkan ponselnya, bersembunyi di samping, dan bersiap untuk memotret Aiden Enzo yang dipukuli dengan kejam, lalu menggunakannya dan mengirimkannya ke Vivian Low untuk dilihat. "Lakukan." Melihat Aiden Enzo masih sangat tenang, Zabran Delon berteriak langsung, dengan niat membunuh muncul di matanya. Dalam sekejap, Austin Brand memimpin sekelompok saudara, mengacungkan tongkat anti huru hara, dan bergegas menuju Aiden Enzo. Tepat waktu, di ujung koridor sana, terdengar teriakan marah. "Hentikan!" Roman Almer berlari dengan ekspresi panik, membawa teman-temannya dan beberapa penjaga keamanan. Melihat dari kejauhan, ternyata Tuan Enzo sedang diincar. "Itu keren." Roman Almer berlari dengan panik sepanjang jalan, membungkuk, dan berkata dengan sangat hormat, "Tuan Enzo, saya mengejutkan Anda, serahkan pada saya." Satu kalimat dari Tuan Enzo mengejutkan banyak orang yang hadir. Melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, Zabran Delon dan Amara Ferry merasa jantung mereka berdetak kencang. Bukankah ini Roman Almer, direktur dari VUE Real Estate Group? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. "Tuan Enzo." Amara Ferry juga linglung, dia tampak sedikit gila. "Aiden Enzo, bagaimana dia bisa dipanggil Tuan Enzo?" Dan masih banyak lagi. Hati Zabran Delon tiba-tiba bergetar. Orang ini adalah ketua grup Real Estate VUE, Roman Almer. Tapi sekarang, pada saat ini, Roman Almer datang, dan dengan hormat berteriak pada Aiden Enzo, "Bajingan, Tuan Enzo.
Melihat Gabriel Ruiz dan Amara Ferry menatapnya dengan curiga, hati Aiden Enzo bergetar. Sayang sekali, jika identitas saya terungkap di Shanghai, mereka yang diam-diam mengawasi saya pasti akan mengetahui tujuan kunjungan saya kali ini. Pada saat itu mungkin menyebabkan masalah yang tidak perlu, atau bahkan membahayakan adikku. Aiden Enzo harus menyembunyikannya untuk sementara. Jadi, dia memelototi Roman Almer dengan dingin, dan Roman Almer sangat ketakutan hingga dia tergagap dan tidak dapat berbicara. Roman Almer terkejut sesaat, tapi segera dia mengerti. Dichan Lois pernah mengaku pada dirinya bahwa identitas Tuan Enzo harus dirahasiakan. Ini juga alasan mengapa dia ingin menerima Aiden Enzo di ruangan lantai atas, jadi Roman Almer segera mengubah kata-katanya, setiap orang yang datang adalah tamu, Anda memperlakukan tamu saya seperti ini, apakah menurut Anda saya tidak bermartabat matamu? Zabran Delon sangat ketakutan hingga alisnya dipenuhi keringat dingin, dia bertukar pandang dengan Amara Ferry di sampingnya. Direktur Almer, apa maksudmu? Zabran Delon tidak berani membuat masalah dengan Roman Almer. Roman Almer, ketua grup Real Estate VUE, kekuatan di belakangnya rumit di Shanghai. Ada banyak desas-desus bahwa Roman Almer memiliki hubungan dengan beberapa pejabat. Oleh karena itu, sikap Zabran Delon sangat sopan. Selain itu, pihak lain adalah seorang penatua, dari generasi ayahnya, dan bahkan ayahnya akan menghormati Roman Almer ketika dia melihatnya. Roman Almer berkata kepada Zabran Delon dengan wajah dingin saat ini, Zabran, ini tempat saya, ayahmu tidak berani membuat kesalahan, dan kamu benar-benar memimpin dalam membuat masalah. Roman Almer tidak mau untuk melawan keluarga Delon juga, bagaimanapun, dia memiliki beberapa kerjasama bisnis dengan ayah Zabran Delon. Zabran Delon segera berkata, Direktur Almer, Anda salah paham, kami ingin memberitahu Anda bahwa orang bodoh di belakang Anda sama sekali bukan Tuan Enzo, apakah dia mengatakan bahwa dia adalah tuan muda dari grup Enzo? Itu semua salah, pembohong. Dia sudah bangkrut, bodoh, bentak. Ketika Roman Almer naik, wajahnya ditampar. Tamparan ini begitu tiba-tiba sehingga Zabran Delon terpana oleh tamparan itu, dan hidungnya penuh darah lagi. Sial, Roman Almer, kamu benar-benar gila. Lagi pula, aku dari keluarga Delon. Zabran Delon berteriak marah, dan dengan cepat menutupi hidungnya. Bahkan jika Roman Almer memiliki status di Shanghai, keluarga Delon tidak mudah dipusingkan. Jika Anda tidak memberi diri Anda wajah seperti ini, mengapa Anda harus memberinya wajah? Diam, anak laki-laki keluarga Delon, aku memperingatkanmu, jangan kasar kepada Tuan Enzo, jika tidak, bahkan jika ayahmu datang, kamu harus dengan patuh meminta maaf kepada Tuan Enzo. Teriak Roman Almer, dengan rasa dingin di mulutnya, mata. Zabran Delon sangat marah saat itu, dan berteriak, Roman Almer, baik, jika kamu ingin dimanfaatkan, kamu bisa melakukannya. Aku hanya memberitahumu, idiot ini adalah tuan muda yang bangkrut. Ketika dia menipu kamu, kamu tidak akan bisa menangis. Sudah terlambat. Juga, aku akan melakukan sampah ini untuk temanku hari ini, yang berani menghentikanku. Dengan teriakan, Austin Brand dan yang lainnya menghadapi orang-orang Roman Almer. Suasananya terlalu tegang, seperti balon yang ditiup penuh, menunggu untuk ditusuk oleh kekuatan dari luar. Amara Ferry dan yang lainnya di samping juga terkejut dengan tindakan Zabran Delon. Beraninya dia menggunakan kekuatan melawan Roman Almer. Apakah Zabran Delon gila? Tuan muda Delon, lupakan saja, pihak lainnya adalah Roman Almer, Amara Ferry berbisik di telinga Zabran Delon. Manajer Saga juga berkata, ya, saudara Zabran, kekuatan Roman Almer di Shanghai bukanlah lelucon, apakah kita akan melangkah terlalu jauh? Namun, Zabran Delon telah terpesona oleh Amara saat ini, dia hanya berpikir untuk mengajar Aiden Enzo, sampah bodoh ini. Jadi, dia langsung berteriak dengan arogan, apa yang kamu takutkan? Masih ada hal-hal di Shanghai yang tidak bisa aku lakukan. Jadi bagaimana jika Roman Almer, Shanghai ini adalah dunia anak muda, Roman Almer, cepat atau lambat, aku, Zabran Delon, akan menginjak telapak kakiku. Kesombongan, arogan, pada saat ini, Zabran Delon telah menampilkan sepenuhnya temperamen keren dari generasi kedua yang kaya. Di sisi berlawanan, wajah Roman Almer suram seperti air. Tidak ada yang berani berbicara seperti itu. Bajingan, apa yang kamu bicarakan? Pemberontakan. Tiba-tiba, teriakan kasar datang dari belakang Zabran Delon dan kelompoknya. Segera setelah itu,
sekelompok orang yang dipanggil oleh Zabran Delon otomatis bubar. Seorang pria parubaya kekar dengan wajah persegi, sepasang alis tebal terangkat, dan wajah marah, mengenakan setelan abu-abu, melangkah dan menendang Zabran. Segera, Zabran Delon ditendang ke depan, diikuti oleh seekor anjing pemakan kotoran, dan jatuh setengah meter di depan Roman Almer. "Brengsek, idiot mana yang berani menendangku, kamu mendekati kematian." Zabran Delon berteriak marah, menoleh ke belakang, dan tertegun. "Kamu orang tua," pria parubaya yang menendang itu berteriak dengan marah. "Ayo, ayo, dia benar-benar datang." Ayah Zabran Delon datang dengan rasa dingin di sekujur tubuhnya. Dalam sekejap, Zabran Delon ketakutan setengah mati, dan tergagap, "Ayah! Ayah, kenapa kamu di sini?" Felix Delon berdiri di sana, penuh amarah, dan mengarahkan jarinya ke tanah dengan marah, menegurnya, "Jika saya tidak datang, bukankah Anda Raja Kera membuat masalah dan membalikkan tempat ini? Bahkan Direktur Almer berani Anda mengabaikan. Anda telah menjadi manusia super." Berkata, Felix Delon menoleh lagi, menendang Zabran. Dan berkata dengan marah, "Kamu bajingan, kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak meminta maaf kepada Direktur Almer?" Zabran Delon tertekan. Ayahnya terkenal kejam, dan dia telah ditempa oleh telapak pasir besi ayahnya sejak saya masih kecil, dan ada pelajaran darah. Oleh karena itu, Zabran Delon buru-buru bergumam meminta maaf kepada Roman Almer. "Ya, aku minta maaf Direktur Almer." "Sial, apakah kamu meninggalkan pita suaramu di rumah? Bicaralah untukku, berlututlah." Felix Delon naik dan menendang lagi. Zabran Delon yang ditendang sangat tertekan. "Sayang sekali, dengan begitu banyak orang yang menonton, mengapa ayah saya tidak memberi saya wajah sama sekali? Hei, apakah aku masih anakmu? Tidak ada pilihan." Zabran Delon berkata kepada Roman Almer lagi, "Maaf Direktur Almer, saya salah." Namun, Roman Almer berkata dengan ringan, "Tidak ada gunanya meminta maaf kepada saya, tetapi kepada Tuan Enzo ini." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. "Apa?" Zabran Delon segera marah, melompat, menunjuk ke arah Aiden Enzo dan berkata dengan marah, "Saya tidak setuju dengan meminta saya untuk meminta maaf kepada sampah yang menipu seperti dia." Retak. Felix Delon menamparnya dengan kejam, dan bertanya dengan wajah dingin, "Tanya saya apakah saya setuju dengan tangan saya." Plop, Zabran Delon berlutut dengan gigih. "Maaf, Aiden Enzo, tolong maafkan saya karena ceroboh." Zabran Delon hampir mengertakkan gigi, dan melompat keluar kata demi kata. Dia sangat kesal, sangat tidak mau. Mengapa? Dia ingin meminta maaf kepada orang yang tidak berharga. "Tuan Enzo ini, anjing itu telah menyadari kesalahannya. Saya tidak tahu apakah Anda puas dengan ini?" tanya Felix Delon sambil tersenyum. Wajah Aiden Enzo tenang, dan kemarahan di matanya telah mereda. Dia melirik Zabran yang sedang berlutut di tanah, dan tidak berniat untuk mengkhawatirkannya lebih jauh. Lagi pula, ada banyak orang. Sederhananya, Aiden Enzo berkata, "Lupakan." Kemudian, dia melangkah dan pergi tepat di depan Zabran Delon, Amara Ferry dan yang lainnya. Roman Almer mengikuti di belakang Aiden Enzo dan secara pribadi menyuruhnya pergi. Setelah Aiden Enzo pergi, Zabran Delon melompat dari tanah, menatap ke arah kepergian Aiden Enzo dengan kebencian, dan berkata dengan marah kepada ayahnya, "Ayah, mengapa kamu ingin aku meminta maaf pada sampah itu?" Membuat Roman Almer begitu hormat. Felix Delon menegurnya dengan marah, lalu mengayunkan tangannya dan berbalik. Di sini, hanya Zabran Delon, Amara Ferry, dan lainnya yang tersisa. Gabriel Ruiz, melihat pemandangan ini di matanya, mengernyit dalam. Zabran Delon juga kehilangan wajahnya, dan dia berteriak marah untuk melampiaskan emosinya, berkata, "Aku tidak menerimanya. Aku harus memberi pelajaran pada sampah itu." Melihat wajah marah Zabran Delon membiru saat ini, Gabriel Ruiz berkata dengan tersenyum, "Tuan, saya punya rencana yang dapat membantu Anda melampiaskan amarah Anda, tetapi saya tidak tahu apakah Anda ingin melakukannya." Zabran Delon segera mengangguk ketika mendengar itu, "Selama saya bisa mengajarkan itu sampah pelajaran, aku bisa melakukannya." Aiden Enzo pergi dari sini. Setelah meninggalkan komunitas Baihua, dia kembali ke hotel. Setelah Vivian Low membawa Aiden Enzo kembali, dia melangkah maju untuk melepas mantelnya dengan lembut, menggantungnya di gantungan, dan kemudian bertanya, "Bagaimana, apakah kamu sudah melihatnya?" Aiden Enzo duduk di sofa, mengguncangnya kepala dan berkata, "Tidak."
Jangan khawatir, apakah kamu ingin aku menemanimu besok? Vivian Low bersandar di bahu Aiden Enzo dan bertanya dengan manis. Aiden Enzo melingkarkan lengannya di pinggang Vivian Low, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu, kamu bisa istirahat di hotel. Vivian Low mengerutkan bibirnya dan berkata, aku bosan di hotel sendirian. Pikir Aiden Enzo jadi, berkata, kalau begitu saya akan meminta perawat Fiona untuk datang menemani Anda, dan membawa ceril. Saya harus tinggal di Shanghai sebentar, dan kebetulan Anda seorang turis. Vivian Low tidak menolak, mengangguk, dan mengikuti. Jika tidak, kamu bisa membawaku bersamamu, mungkin aku bisa berbicara dengannya, lagi pula, aku adalah saudara iparnya. Aiden Enzo menatap langit-langit dan berkata, saya khawatir dia tidak akan mengenali Anda sebagai saudara ipar. Kemudian selama 2 hari berikutnya, Aiden Enzo melapor ke panti asuhan tepat waktu setiap hari, dan membawa beberapa buah, mainan, dan buku bergambar setiap kali dia pergi ke sana. Bagi anak-anak yang kesepian itu, melihat Aiden Enzo seperti melihat kerabat terdekat. Kakak, apa yang kamu lakukan? Bahkan Tuan Berto takut padamu. Kakak, bisakah aku menjadi sebaik kamu di masa depan? Seseorang dapat melawan beberapa, saudara laki-laki dan perempuan, dan kakak laki-laki dan perempuan. Dikelilingi oleh gambar anak-anak yang penuh dengan kekanak-kanakan, Aiden Enzo merasa bahwa hidup ini sangat menarik. Anak-anak ini, meskipun tanpa ayah dan ibu, ditelantarkan. Tapi hati mereka paling tulus, paling bersemangat untuk hidup dan terang. Tania sedang menonton dari samping, dengan lesung pipit terlihat di sudut mulutnya, tangannya di belakang, menginjak sepatu putih kecilnya, melihat Aiden Enzo dikelilingi oleh anak-anak, dia merasa hangat di hatinya. Nona Adelina masih belum kembali hari ini, Saudara Enzo, mengapa Anda tidak menunggu? Nona Adelina sudah kembali, saya akan memberitahu Anda. Tania melangkah maju dan berkata. Aiden Enzo mengangguk dengan rendah hati, lalu bangkit, dan berkata, baik, saya akan pergi ke komunitas Baihua untuk melihat. Setelah meninggalkan panti asuhan, Aiden Enzo datang ke komunitas Baihua. Kali ini, tidak ada yang berani menghentikan Aiden Enzo. Ditemani oleh Witten Saga sendiri, dia menunggu 1 atau 2 jam di gerbang Villa Jenny Enzo. Tuan Enzo, mengapa Anda datang ke sini setiap hari? Apakah Anda penggemar Nyonya Jenny? Witten Saga mau tidak mau bertanya. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya, melihat poster pendukung di pintu, itu adalah adik perempuan yang terlihat seperti peri, dengan penampilan yang sangat murni, mengenakan gaun putih kecil putih bersih, tersenyum manis ke kamera. Ya, Aiden Enzo tidak memberitahu Witten Saga identitas aslinya. Witten Saga tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan berkata, Tuan Enzo benar-benar penggemar paling gigih yang pernah saya lihat. Nona Jenny ini adalah seorang selebriti di Shanghai. Dia baru saja kembali ke China dan sudah menjadi artis papan atas Le Huang Entertainment. Jika Tuan Enzo ingin menemukannya, Anda bisa pergi ke Le Huang Entertainment. Kalimat ini mengingatkan Aiden Enzo, dia menoleh, menepuk bahu Witten Saga sambil tersenyum dan berkata, kamu sangat baik. Pujian sederhana membuat Witten Saga mengangguk dengan hormat, terima kasih, Tuan Enzo puji. Melayani Tuan Enzo adalah apa yang harus saya lakukan. Aiden Enzo tersenyum dan tidak berbicara. Witten Saga buru-buru keluar dan mengendarai mobil, dan berkata, Tuan Enzo, biarkan saya membawa Anda ke sana. Saya tahu jalannya. Petik 2. Aiden Enzo tidak menolak. Segera, keduanya pergi ke gedung tempat Le Huang Entertainment Company berada. Le Huang Entertainment ini memiliki banyak kekuatan di Shanghai, dan telah menandatangani kontrak dan membuat banyak bintang populer menjadi populer. Drama terpopuler saat ini adalah semua artis populer dari Le Huang Entertainment. Apalagi, kini fokus Le Huang Entertainment beralih ke Jenny Enzo, berniat membuatnya terkenal. Ketika Aiden Enzo tiba di lantai bawah gedung hiburan Le Huang, dia melihat beberapa mobil mewah melaju satu demi satu. Witten Saga berdiri di sampingnya dan menjelaskan, ini adalah seniman yang ditandatangani oleh Le Huang, dan mereka cukup terkenal. Aiden Enzo mengangguk, dan baru saja akan masuk ke dalam gedung, terdengar suara tidak puas dan marah dari sampingnya, di mana apakah kamu pergi? Pria malang yang datang, menyingkir dan menghalangi jalan istriku. Aiden Enzo menoleh, dan melihat seorang pria kuat berjas hitam, menatap Aiden Enzo dengan wajah galak dan tidak puas. Dan di sebelah pria ini adalah seorang wanita parubaya dengan penampilan berusia sekitar 30 atau 40 tahun, berpakaian sangat gaya, mengenakan kemeja sutra tube top biru tua,
celana putih lebar, dan kacamata hitam besar, topi dan tas kecil di tangannya. Dia memiliki aura seorang ratu. Riasan di wajahnya cukup halus, tetapi kerutan halus di sudut matanya mengkhianati usianya. Bahkan bekas operasi di wajah sudah mulai terlihat jelas. Aiden Enzo mundur 2 langkah, dan Witten Saga di sampingnya telah menjelaskan, Tuan Enzo, namanya Charissa Wenli, artis top Le Huang Entertainment. Dia disembunyikan oleh Le Huang Entertainment. Dia dulunya adalah bintang lini pertama di China, tapi sekarang dia tidak lagi baik, dan karir aktingnya pada dasarnya telah berakhir. Aiden Enzo mengangguk, dan dia merasa akrab dengan wanita ini setelah melihatnya di TV. Charissa Wenli memandang Aiden Enzo dengan sangat menghina dan dingin. Dia tidak peduli untuk memperhatikan orang-orang tingkat rendah seperti ini, dan langsung menoleh dan berjalan ke gedung hiburan Le Huang. Saat dia berjalan, dia mengkonfirmasi dengan pengawal di sampingnya, apakah kamu yakin jalan kecil Jenny Enzo akan datang hari ini? Bu, tentu saja. Baik, aku harus merobek jalan kecil itu hari ini, berpura-pura tidak bersalah. Jika Anda berani mencuri adegan saya, apakah saya hanya sebuah pertunjukan? Charissa Wenli berkata dengan kejam, suaranya sudah melayang ke telinga Aiden Enzo. Akankah Jenny Enzo datang hari ini? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo terkejut, dan sangat gembira. Namun, dalam sekejap, ekspresi marah muncul lagi di wajahnya. Karena, wanita itu baru saja mengatakan bahwa dia ingin memberi pelajaran pada Jenny Enzo. Pengadilan kematian, Aiden Enzo segera mengikuti, dan Witten Saga di belakangnya juga cemas. Pertama-tama dia memutar nomor, mengucapkan beberapa patah kata, dan kemudian buru-buru mengejarnya. Tuan Enzo, tunggu saya. Di sini, Aiden Enzo mengikuti Charissa Wenli ke meja depan Le Huang Entertainment. Ketika gadis-gadis cantik di meja depan melihat Charissa Wenli, mereka semua menundukkan kepala karena takut dan hormat, dan berteriak, Nona Wenli. Seorang wanita, yang disebut Nona, sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan Charissa Wenli di perusahaan hiburan ini, sangat dalam. Charissa Wenli bahkan tidak melihat ke meja depan, dia hanya memutar tubuhnya dan masuk dengan aura seorang ratu. Nona Wenli, tunggu sebentar. Tuan Reed berkata bahwa dia akan bertemu tamu dan tidak nyaman untuk menerima Anda. Mengapa Anda tidak pergi ke ruang tunggu untuk beristirahat dulu? Melihat bahwa Charissa Wenli akan masuk, seorang resepsionis wanita buru-buru berlari keluar, menjangkau untuk menahan jalan Charissa Wenli. Dia tersenyum sopan. Tetapi, bentak, Charissa Wenli naik dan menamparkan wajah gadis meja depan itu. Kemudian, dia menunjuk ke hidung orang lain dan memarahi, siapa kamu? Bahkan aku memblokirmu. Bukankah Turner Reed mengajarimu? Keluar. Ini adalah dominasi Charissa Wenli. Di Le Huang, dia tidak takut pada siapapun. Karena, seluruh Le Huang Entertainment bergantung padanya untuk makanan. Tentu saja, itu sebelumnya. Sekarang, sulit untuk mengatakannya. Namun, Le Huang Entertainment tidak akan seperti sekarang ini tanpa Charissa Wenli. Apalagi suami Charissa Wenli bukanlah orang biasa, dia adalah keluarga kaya di Shanghai, keluarga Zhou. Suaminya, Safian Zhou, adalah ketua perusahaan keuangan terbesar di Shanghai, Grup Wanjin, dengan aset puluhan miliar, dan seorang diri mengendalikan jalur kehidupan ekonomi puluhan perusahaan, besar dan kecil, di Shanghai. Apalagi ada kerja sama antara Grup Wanjin dan beberapa bidang khusus di Shanghai, yang merupakan hubungan besi. Tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Oleh karena itu, Grup Wanjin, dan bahkan keluarga Zhou, adalah raksasa di Shanghai. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah tempat yang kuat. Resepsionis wanita ditampar oleh tamparan Charissa Wenli, dia berdiri di sana dengan bingung, kepalanya menunduk, matanya merah. Charissa Wenli mendorongnya dengan kasar, tetapi gadis kecil itu jelas-jelas serius dan menghalangi jalan Charissa Wenli lagi. Dia pertama-tama menundukkan kepalanya dan meminta maaf, lalu berkata, Nona Wenli, Tuan Reed benar-benar berkunjung, tidak nyaman untuk menerima Anda, harap tunggu di ruang tunggu dulu. Hehe, Charissa Wenli tersenyum, melipat tangannya di dadanya, melepas kacamata hitamnya, mengangkat alisnya, melihat ke meja depan di depannya, dan berkata dengan marah, apakah kamu mencari kematian? Aku tidak tahu siapa aku. Resepsionis wanita itu sangat ketakutan sehingga dia menundukkan kepalanya lebih rendah. Segera setelah itu, Wenli berteriak, Frey tampar dia 10 kali dan beritahu dia siapa saya Charissa Wenli. Wajahnya ditarik, bentak, tepuk. Setiap kali tamparan jatuh,
pengawal bernama Frey akan berteriak, "Nyonya adalah dermawan Le Huang Entertainment dan istri dari keluarga Zoe. Anda adalah meja depan kecil, beraninya Anda menghentikan Nyonya." Setelah 4 atau 5 tamparan, wajah resepsionis wanita itu menjadi merah dan bengkak, dan sudut mulutnya berdarah. Namun, Carissa Wenli tidak berniat menyerah sama sekali, dan menatap resepsionis wanita dengan sepasang mata dingin. Resepsionis wanita lainnya semuanya ketakutan saat ini, tidak berani berbicara, tidak berani membantu. Gadis itu juga benar, dia bersikeras untuk maju, ini bencana, dia menyinggung Nona Wenli, dia dikutuk. Beberapa resepsionis wanita saling memandang dengan kekhawatiran dan ketakutan di mata mereka. Tetapi, tepat ketika tamparan ke-6 Frey jatuh di wajah gadis itu yang merah dan bengkak, sebuah tangan besar langsung menggenggam pergelangan tangannya dengan kuat di udara. Ini hampir cukup. Dia adalah seorang gadis kecil yang hanya melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan bos. Tidak baik bagimu untuk menggertak orang seperti ini. Aiden Enzo berdiri, menatap Frey dengan mata dingin, dan kemudian melirik Carissa Wenli. Wanita ini benar-benar kejam. Jika dia tidak datang hari ini, Carissa Wenli akan benar-benar menyusahkan saudara perempuannya, jadi bukankah saudara perempuannya akan menderita? Siapa kamu? Lepaskan. Frey memiliki temperamen yang buruk, dan menatap Aiden Enzo dengan marah, hanya untuk mengetahui bahwa anak ini ternyata adalah pria di pintu. Aiden Enzo menepis lengan Frey, menarik resepsionis wanita di belakangnya, dan dengan tenang berkata kepada Frey, "Aku bukan siapa-siapa, aku tidak tahan melihatmu begitu sombong dan mendominasi." Carissa Wenli sangat kesal, kenapa hari ini saat dia keluar, dia akan bertemu dengan orang idiot sepanjang waktu. "Bocah bau, apakah kamu tahu siapa aku? Jika kamu berani ikut campur dalam bisnisku, percaya atau tidak, hanya satu panggilan telepon dariku, akan menghancurkan keluargamu." Carissa Wenli juga penuh omong kosong, sangat sombong. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana wanita seperti itu menjadi populer. Apakah itu toples yang rusak? Aiden Enzo tidak bermaksud untuk menganggapnya serius, tetapi ketika dia mendengar pihak lain menghina ibunya, mata Aiden Enzo langsung bersinar dingin. Dia menatap Carissa Wenli, dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan memberimu 3 menit, kamu minta maaf." Hahaha, tawa liar. Carissa Wenli memandangi Aiden Enzo, dia adalah pemuda biasa yang berbicara begitu liar. "Kamu memintaku, untuk meminta maaf kepadamu, sampah di masyarakat paling bawah. Kamu pikir aku ini siapa? Izinkan aku memberitahumu, aku Carissa Wenli, seorang aktris, dan bahkan istri dari keluarga Zoe. Apa kamu, kemanapun Carissa Wenli pergi, dia akan menunjukkan identitasnya sebagai ratu film, istri dari keluarga Zoe." Ketika orang biasa mendengar ini, mereka sangat ketakutan dan tidak berani memprovokasi mereka. Oleh karena itu, ini juga menumbuhkan karakter Carissa Wenli yang bangga dan tidak takut menimbulkan masalah. Lagi pula, di Shanghai, siapa yang berani memprovokasi keluarga Zoe? Namun, Aiden Enzo terlihat dingin dan diam, dan berkata dengan suara dingin, "Saya tidak peduli siapa Anda minta maaf atas apa yang Anda lakukan." Carissa Wenli tersenyum, dan langsung memerintahkan Frey, "Tampar mulutmu bersama. Kamu benar-benar tidak tahu harus berbuat apa." Setelah itu, Carissa Wenli mengangkat kakinya dan berjalan masuk. Frey mencibir, menggulung lengan bajunya, mengangkat tangannya dan melemparkannya ke wajah Aiden Enzo, tetapi, ledakan. Aiden Enzo menendang keluar, menendang dada dan perut Frey, dan menendang yang terakhir beberapa meter jauhnya, mengenai meja depan. "Brengsek, beraninya kau melawan." Frey geram, dia tidak menyangka pihak lain berani melawan. Carissa Wenli juga terkejut sesaat, melihat penampilan Aiden Enzo yang acuh tak acuh dengan tangan di saku celananya, merasa sedikit takut di hatinya. Bagaimana dia bisa takut? "Frey, ada apa denganmu? Tidak bisakah kamu menyelesaikannya bahkan jika kamu melawan seorang pria kecil?" Carissa Wenli marah, dan memarahi dengan lembut. Frey buru-buru bangkit dari tanah, pertama-tama membungkuk dan meminta maaf kepada Carissa Wenli, "Nyonya, jangan khawatir, berurusan dengan sampah semacam ini adalah sepotong kue, saya siap sekarang." Tetapi, bentak, klik, hanya dalam beberapa detik, Aiden Enzo pertama-tama menamparkan wajah Frey dengan marah, lalu mengangkat kakinya dan menendang lututnya yang melesat ke depan, diikuti dengan meraih jari Frey dengan tangannya, dan menariknya dengan keras. Langsung, Frey berlutut di tanah dan melolong. Adegan ini langsung mengejutkan ketiga resepsionis dan Carissa Wenli di sekitarnya. "Berhenti,
Berhenti. Tiba-tiba, teriakan tirani datang dari kejauhan. Seorang pria parubaya dengan setelan biru tua, tinggi dan kurus, berkacamata, berlari dari lift dengan ekspresi marah di wajahnya. Wakil Presiden Foster, beberapa resepsionis segera membungkuk kepada pria itu dengan hormat. Pria itu berlari ke Carissa Wenli dengan wajah penuh pujian, dan berkata dengan senyum rendah hati, "Nona Wenli, mengapa Anda di sini tanpa memberitahu saya sebelumnya, jadi saya dapat menyambut Anda?" Darwin Foster, jangan bicara omong kosong dengan saya, anak ini bagaimana Anda menangani orang yang memukul saya? Wajah Carissa Wenli dingin, temperamennya penuh kesombongan, dan dia bahkan tidak memandang Darwin Foster. Darwin Foster menyeka keringat dingin di dahinya, berbalik dan berteriak pada Aiden Enzo, "Siapa kamu? Kamu berani memukuli seseorang di Lehuang Entertainment, Satpam, tangkap dia." Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.